42 years of Islamic rule has brought 42 tahun di bawah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam telah menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat Iran. the people of Iran to a miserable life. The corruption, the violence, Korupsi, kekerasan, pembunuhan, the killings, and the people of Iran have dan orang-orang Iran sampai pada kesimpulan bahwa Islam bukanlah solusi bagi mereka. Islam adalah pembawa masalah dalam dan harus dilenyapkan. come to a point that Islam is not our solution. Islam is our problem, and we need to get rid of it. And this didn't happen overnight. So the rejection of Islam is not an Dan penolakan terhadap Islam ini oleh orang-orang Iran bukanlah keputusan emosional yang diambil hanya dalam waktu singkat atau semalam, overnight emotional thing. It has taken them over 40 years. tapi membutuhkan waktu hingga 40-an tahun secara bertahap melalui perjalanan panjang. Gradually traveling, journeying towards against the, away from Islam and Mereka menjauhi Islam dan berjalan mendekat menuju kepada Kristen. towards Christ. Not everybody is interested in Memang Christianity, tidak but semua when you everybody is memang interested tidak semua orang Iran tertarik pada ajaran Kristen. in Christianity, but when you compare Islam and Christianity, Tetapi ketika mereka membandingkan ajaran Islam dan Kristen, kabar Injil benar-benar sangat menarik perhatian mereka. the message of the gospel is very, very attractive. It's completely opposite of what Islam Ajaran Islam benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Kristen. is. So when they reject Islam, they look around. Oh, Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran. Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam, dan itu adalah Kristen. there's the exact opposite of it, and that's Christianity. That's why Iran has the fastest growth. Itulah kenapa negara Iran menjadi negara yang pengabaran Injilnya paling cepat pertumbuhannya di dunia. Evangelical population in the world. Ya, Sobat Waras, ini dimuat oleh sebuah akun for Alpha. Ini dimuat 5 hari lalu dan kita lihat ya. 2 years of Islamic rule. Dia memberikan sebuah caption, Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan ya pengabaran Injil di dunia. Dan apa yang disampaikan dalam channel ini memang sangat-sangat mengejutkan kawan-kawan. Dan wajar ketika kemarin Presiden Iran Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat yang terjadi, justru sebagian masyarakat Iran itu merayakan kematian Raisi. Bahkan mereka menyalakan kembang api dan mereka berpesta pora, bergembira sangat luar biasa, tidak ada rasa duka cita. Apa yang melatar belakangi itu ya karena itu mereka sama sekali tidak simpati kepada Raisi, karena Raisi sudah membunuh ya hampir 30.000 masyarakat Iran ya. Dan yang terbaru yang viral yaitu seorang wanita yang salah menggunakan jilbab menurut syariat Islam di Iran, yang akhirnya dipenjara dan mati ya, dibunuh dalam penjara. Itulah yang memunculkan protes dari masyarakat Iran, dan mereka benar-benar muak dengan syariat Islam yang di Iran, kawan-kawan. Bahkan kita tahu mereka rame-rame membuka jilbabnya. Bahkan ketika ada ustadz atau ulama yang mereka temukan ya di jalan-jalan, itu mereka tarik ya topinya. Artinya mereka benar-benar kesal ya terhadap syariat Islam yang di sana. Dan Anda tahu juga bahwa kematian masyarakat Iran itu dikecam oleh dunia.
Dan anehnya kawan-kawan, ya, warga-warga di Konoha itu malah tidak bersimpati, ya. Malah mereka happy-happy saja melihat bagaimana warga Iran itu dibunuh hanya gara-gara salah menggunakan jilbab. Tapi ketika sang pembunuh ini tewas, warga Konoha malah berduka cita. Ya, inilah sebuah ironi dan sangat-sangat tidak masuk akal, ya, akal waras kita, ya. Ketika masyarakat Iran dibantai hanya gara-gara salah menggunakan jilbab, itu masyarakat Konoha itu tidak ada rasa duka cita. Justru banyak yang senang, ya. Artinya katanya Iran sangat ketat menerapkan syariat Islam. Tapi ketika kemarin sang pembunuh itu presiden Iran tewas, ya malah mereka berduka cita kawan-kawan, ya. Warga Iran bersuka cita, malah warga Konoha yang bersuka cita. Dan kawan-kawan, terkait dengan isu bahwa Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan pengabaran Injil di dunia ini, itu juga terlihat dari informasi yang kita dapat, bahkan kita bahas kalau saya nggak salah tahun lalu kawan-kawan, bahwa di Iran itu sudah, ya, waktu itu, ya, tahun lalu dikabarkan 50.000 masjid ditutup, tidak ada lagi di sana aktivitas ibadah. Dan itu, ya, 50.000 dari 75.000 kalau saya nggak salah, ya. Kalau bukan 75.000, 70.000, nantilah kita cek beritanya, ya. Itu sudah ditutup 50.000, jadi yang tersisa yang aktif tinggal 25.000. Dan dikabarkan banyak masyarakat Iran yang sudah muak, ya, dengan ajaran tersebut, ya, dan mereka banyak yang memilih jadi ateis, ya. Dan bahkan, ya, kabar terbaru ini kabar dari luar negeri kawan-kawan, ya. Dan kabar-kabar seperti ini tidak mungkin diputar, ya, di televisi Konoha, ya. Tidak mungkin dibahas di televisi Konoha. Ini The Rosenberg Sport, ya. Ini dalam acara The Rosenberg The Rosenberg Report, ya. Ini menyampaikan bahwa di Iran itu terjadi pertumbuhan orang yang tertarik kepada Kristus karena mereka melakukan perbandingan. Ternyata ada ajaran yang bertolak belakang dengan syariat Islam, yaitu ajaran Kristus, ajaran yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai, ya, ajaran yang penuh dengan moralitas yang sangat-sangat tinggi, tidak memaksakan kehendak orang, ya, tidak memaksakan orang harus berpakaian seperti ini. Kalau kamu tidak berpakaian seperti ini, maka halal darahmu. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen, ya. Dan inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang Iran itu yang datang dan percaya kepada Kristus, ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh kawan-kawan informasi ini, saya ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan yang sudah support Pavel. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo Rp500.000. Terima kasih kawan-kawan yang sudah support, ya, dan telah tergerak hati untuk mensupport Pavel. Dan bagi kawan-kawan yang tergerak dan ingin mensupport Pavel, Sobat Waras bisa support Pavel dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca, ya. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan coba kita lihat, ya, kawan-kawan, beberapa komentar yang ada di channel ini, ya. Ini sekarang mulai terjadi di Konoha, iya. Di Konoha pun hal yang sama, ya, bahwa ada penurunan, ya, populasi ajaran seberang di Konoha. Itu sudah kita bahas beberapa hari lalu, ya. Ini, ya, pengaruh internet, ya, pengaruh internet juga sangat luar biasa. Kita tahu Christian Prince itu menjadi sorotan dunia. Bukan hanya pengaruh internet, ya, dan juga pengaruh fakta dan realita. Artinya mereka lihat di lapangan sangat bertolak belakang ajaran Yesus dengan ajaran yang selama ini mereka pegang. Yes, puji Tuhan, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di seluruh dunia. Karya penyelamatan terjadi untuk keselamatan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Sukacita dan damai selalu untuk Iran. Tuhan kita melawat, ya,
untuk negara-negara yang belum percaya Tuhan Yesus. Penuaian besar-besaran buat bangsa-bangsa. Amin. Ya kawan-kawan, apa yang terjadi di Iran ini benar ya. Saat ini pun sedang terjadi di Konoha. Kita tahu di Konoha banyak sekali ya kelompok-kelompok agamis ini begitu barbar dan begitu biadab. Ya, kita lihat banyak gereja yang dilarang untuk dibangun, banyak ibadah-ibadah umat Kristen yang dilarang, yang dibubarkan, bahkan sampai terjadi penganiayaan, dan ternyata itu memicu orang akhirnya menjadi muak. Bahkan yang satu keyakinan dengan mereka menjadi muak dan akhirnya meninggalkan ajaran ini. Jadi kita harus bersyukur kita punya ajaran kasih, ya, ajaran yang Yesus ajarkan. Dan Yesus ini sobat waras ya satu-satunya, ya. Yesus ini bukan dari dunia ini. Dia itu datang dari surga. Dia itu firman Allah sendiri yang mengambil rupa seorang manusia yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Tapi yang perlu diingat, dia bukan hanya mati, dia juga sudah bangkit dari kematian. Dan Alkitab mengatakan dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi ya sobat waras, sering sekali saya ulang-ulang ya bahwa di Alkitab itu ada dua orang yang terangkat ke surga, yaitu Elia dan Henok. Tapi Elia dan Henok tidak pernah mengucapkan kalimat ini, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di dalam Alkitab hanya satu-satunya yang mengucapkan kalimat ini, hanya Yesus. Apalagi sekelas nabi palsu yang tidak pernah terangkat ke surga, yang mati konyol, bahkan mayatnya sampai kuburannya katanya masih ada. Apalagi sekelas nabi-nabi cabul, ya, nabi-nabi yang doyan kawin, ya. Mustahil mereka bisa membawa Anda ke surga. Hanya Yesus, kawan-kawan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia itu diselamatkan. Makanya ajaran Yesus itu ajaran ilahi, ajaran yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai. Tidak pernah mengajarkan permusuhan, tidak pernah mengajarkan bunuh untuk masuk surga, tidak ada. Karena ajaran surga itu akhlaknya tidak pernah bertentangan dengan moralitas ya manusia, tidak pernah bertentangan dengan moral yang baik tentunya, ya. Tapi kalau ajaran iblis itu bertentangan dengan moral yang baik. Ketika moral dunia mengatakan membunuh itu tidak baik, tapi kalau ajaran iblis membunuh itu baik, bahkan membunuh itu jaminan surga. Itu kawan-kawan ya. Jadi silakan Anda pikir baik-baik dan semoga Anda bisa waras ya lewat tayangan ini, bantu viralkan. Semoga banyak orang lagi yang tertarik dan mau menerima keselamatan dari surga. Satu-satunya jalan keselamatan yang Allah beri kepada manusia hanya Yesus. Allah tidak menyediakan dua jalan, Dia hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia diselamatkan. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Thank you semuanya. Support terus Pavel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan dukung terus Pavel ya. Salam waras. Bye bye.